Pemirsa, seorang pelaku pencabulan kepada anak di bawah umur ditangkap warga di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku babak belur dihakimi keluarga korban dan warga yang geram dengan aksi pelaku. Warga yang geram berkerumun di salah satu rumah warga yang menjadi tempat mengamankan salah satu pelaku pencabulan berinisial I berusia 20 tahun. Warga yang emosi berusaha mencegat pelaku yang akan dimasukkan ke dalam mobil ambulan yang akan membawanya ke kantor polisi. Meski petugas dan sebagian warga lain berusaha menghentikan pengeroyokan, tetapi aksi main hakim sendiri ini tidak terbendung. Keluarga korban dan warga kesal setelah pelaku bersama kedua rekannya yang berhasil kabur melakukan aksi pencabulan kepada korban yang masih berusia 5 tahun. Pada saat kejadian itu korban kan sedang bermain, ya kan? Kemudian pelaku juga merasa memancing, kemudian dia melihat ya kan, ada korban di situ. Kemudian dia diajak untuk mencari burung, kemudian temannya ditinggal di situ. Nah, setelah dibawa ke tempat sepi, dilakukanlah perbuatan cabul kepada korban. Kemudian setelah dilakukan itu, korban pulang dan dia menangis, ya kan. Kemudian memberitahukan kepada keluarganya, sehingga setelah itu langsung dari keluarga korban mendatangi tempat tersebut dan mengamankan. Dari pengakuan pelaku, ia bersama dua rekan lainnya telah melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur sebanyak 3 kali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Dua kelompok pemuda di Kota Sorong terlibat saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Bentrokan ini dipicu akibat penganiayaan terhadap seorang sopir angkot. Sementara itu pemirsa, di ibu kota, polisi masih menyelidiki tawuran remaja yang terjadi di pesisir Laut Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam tawuran itu, dua remaja yang membawa senjata tajam ditangkap. Senin lalu dua kelompok remaja kembali terlibat tawuran di pesisir Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Para remaja tawuran di laut, saling lempar batu, bahkan menggunakan senjata tajam. Mendapat kabar dari warga, Ketua RW 15 Cilincing melerai tawuran remaja. Di wilayah Laut Kalibaru Cilincing sering terjadi tawuran terutama sore hari. Selain senjata tajam, pecahan keramik dan pecahan kaca yang digunakan untuk tawuran diamankan Ketua RW 15 Cilincing. Bawa celurit dan beberapa lainnya, dan kita sudah juga alat bukti, ada batu, ada semacam arit panjang, itu kita amankan. Saya sudah wanti-wanti ke warga saya, barang siapa yang tawur itu akan kita cabut KJP-nya, akan kita sanksi-sanksi yang lain. Namun demikian, karena ini yang anak-anak, saya khawatir juga tadi. Saya nggak ngebayang kalau tadi saya kejar, kemudian dia juga lari ke tengah, kemudian nggak baik lagi, jadi persoalan buat saya. Ya sering sih, sering juga. Ya ngeri lah, nanti takut kena warga kita. Kalau yang kadang suka anak-anak dari mana, cuman takutnya kan terkena anak-anak warga sini kan, jadi ngeri juga kita kan. Untuk mencegah tawuran kembali terjadi, polisi mencari remaja yang terlibat tawuran serta mendirikan pos pemantauan di sekitar pesisir Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang wanita di Semarang, Jawa Tengah kehilangan uang 100 juta rupiah di tabungannya akibat dibobol sindikat pengganjal ATM. Pelaku berpura-pura menawarkan bantuan saat ATM korban tidak bisa keluar dari mesin ATM. Yunela Kurnawati, warga Semarang, Jawa Tengah, terekam kamera saat menjadi korban pencurian bermodus ganjal kartu ATM dengan lem. Peristiwa ini bermula saat Yunela menarik uang di gerai ATM sekitar SPBU Gombel. Setelah mengambil uang Rp400.000, kartu debit miliknya tidak bisa keluar. Seorang pria yang merupakan pelaku pembobol ATM berpura-pura menawarkan bantuan kepada korban. Dipandu pelaku, Yunela mengikuti beberapa langkah menekan tombol mesin ATM, namun kartunya tidak bisa keluar. Yunela pun baru sadar menjadi korban pencurian saat keluar dari ATM. Ia mendapat pesan dari ponselnya jika rekeningnya telah mentransfer hingga 100 juta rupiah ke rekening pelaku. Di situ ya dia ngarahkan gitu, untuk mencet-mencet itu dia ngarahkan. Habis itu terus akhirnya dia bilang, oh ya udah mbak, berarti harus ke bank kalau gitu sama bawa uang. Oh iya pak, terus habis itu saya perjalanan pulang, saya sampai di Ungaran itu saya buka HP,
di HP saya ada SMS banking, uangnya narik terus. Jadi narik terus sampai total 100 juta. Ganjal ATM dengan lem untuk menguras uang nasabah merupakan modus baru pencurian uang. Jadi kelompok ini menurut hasil penyelidikan kami berjumlah 4 orang. Dan mereka ini berasal dari luar Jawa Tengah. Modusnya ganjal ATM dengan lem. Karena waktu kami koordinasi dengan BNI, mesin ATM dibuka, tidak ada kartu di dalamnya dan tidak ada tusuk gigi. Biasanya pakai tusuk gigi. Kini polisi mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur memeriksa sejumlah saksi dalam kasus penemuan mayat dengan kondisi tangan terikat. Dugaan sementara, korban merupakan pengguna narkoba dan kematian korban karena dibunuh. Mayat seorang pria dengan tangan terikat di aliran Kali Ciliwung, Jakarta Timur mulai mendapatkan titik terang. Korban berinisial SSM dan berusia 36 tahun. Dari hasil pemeriksaan sementara, warga mengetahui korban mengkonsumsi narkoba. Dari hasil pemeriksaan keterangan saksi mengatakan bahwa korban pengguna narkoba. Kita kumpulkan bukti-bukti di sekitar TKP dan saksi-saksi. Dugaan sementara memang korban pembunuhan. Pada Sabtu sore, warga Kampung Pulau Jatinegara, Jakarta Timur geger setelah sesosok mayat pria mengambang di Kali Ciliwung. Pria tanpa identitas tersebut tewas dengan tangan dan kaki terikat, sementara bagian kepala korban luka parah. Petugas kepolisian yang mengevakuasi jasad menduga korban tewas setelah dianiaya dan dibuang ke Kali Ciliwung. Kini petugas tengah mendalami penyelidikan guna mencari motif tewasnya korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Malaysia menutup pintu masuk bagi WNI. Bandara Soekarno-Hatta masih melayani rute penerbangan dari dan ke Malaysia. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.